Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BOC, ketemu lagi bersama gua Joseph Sangkalalana di channel BOC. Ketemu lagi sekarang gua bersama Bung Arai. Bung Arai, ketemu lagi kita di channel BOC nih. Iya. Kayaknya Bang Arai ini banyak cerita nih di Budut. Emang gimana ya? Hari-hari gitu Bang Arai? Kalau buat maksudnya gimana nih? Ributnya maksudnya ya, apa gimana? Ya, tawuran itu. Kalau tawuran mah, kalau siang mah kita emang kadang-kadang ketemu, bisa juga malamnya Bang. Malamnya ya? Iya, jarang kalau ini, cuman kalau kebanyakan tuh siang. Di situ. Berarti berangkat, pas berangkat kayak gitu. Nah itu kan kemarin di video sebelumnya Bang Arai bercerita tentang kejadian yang diculik sama salah satu kampus yang ada di Jakarta. Nah, sekarang ini di video ini Bang Arai punya cerita gak? Pengalaman selama di Basis 806? Ada Bang waktu itu. Posisi kita masih kelas 2 juga. Gue masih kelas 2 juga. Kebetulan ribut sama anak Karyaguna. Sama KG? KG. Ya biasa dah kalau ribut sama anak Budut tuh, sekolah mana aja kayak merasa tenar, ya kan? Kalau belum musuhin Budut ya, belum ngetop dah. Belum ngetop dah, gitu. Zaman aneh nih, begitu. Terus? Waktu itu kita jalan siang, tetap kita jalan dari Jembatan Merah Bang. Kita nunggu anak pasar Minggu juga, anak Depok juga, seperti biasa lah, kayak gitu tiap hari-harinya, gitu. Nah, pas itu kejadian hari Sabtu Bang. Hari Sabtu? Hari Sabtu. Kita naik dari Jemer. Nah, kebetulan emang 11:30 tuh. Kita mau jalan. Yang anak Sawo juga udah datang, anak Subuh udah datang. Ngumpul lah di JM tuh. 7 orang lah Bang. Karena ada yang nggak masuk juga waktu itu. Berangkat lah, ya kan, naik 41 waktu itu. Naik 41. Ya, 41. Kita jalan sampai di Jalan Minangkabau tuh Bang, tikungan. Iya. Nah, di situ adalah cepu anak-anak lah, ibaratnya ngasih info gitu. KG banyak, katanya gitu. Ya kita kira kita bertujuh nggak ada ngaruhnya KG, ya kan, mau banyak gimana juga nggak ada ngaruhnya dah. Gas. Gitu. Kita gas nih, kan. Turunlah kita pede nih bertujuh. Ternyata dari Jembatan Minangkabau tuh sampai yang pinggir kali tuh banyak Bang KG. Oh banyak? Satu sekolah. Dari pagi nggak disuruh pulang, dari siang juga nggak disuruh masuk. Berarti memang udah niat? Niat dia, bakal bantai kita. Kita bertujuh, ngaruh lah bertujuh ya kan, kita majuin deh tuh. Dari situ kita kebetulan salah satu angkatanannya yang udah nggak ada, almarhum Tedong. Oh almarhum Tedong. Ya. Nah, di situ dia turun duluan. Dia turun duluan, dia maju, sambil anak-anak dari belakang. Majuin tuh sampai jembatan tengah Bang. Itu masih kita majuin begitu aja nggak mundur. Masih terus aja, tetap kita majuin terus tuh. Akhirnya di situ ada kejadian lah Bang. Kebetulan ya kita juga lagi, kebetulan yang bawa BR nggak banyak Bang. Nggak semuanya bawa? Nggak semuanya bawa. Itu kita ributin dari situ. Dia juga nimpukin dari seberang kali. Hampir satu sekolahan itu Bang, di Jalan Minangkabau itu. Oh berarti kanan kiri nih? Kanan kiri Bang, rencananya sih gue mau dipres nih, ditanya nih. Cuman gue pikir nggak ngaruh ya kan. Udah sering ketemu lah, berarti gitu sama dia orang. Udah. Dari situ kebetulan almarhum dapat pacul tuh. Pacul sindang, kuli. Oh punya kuli. Iya. Dari situ tuh modal kita tuh. Mundur pelan, mulai dari itu kita teriak 1, 2, 3 Budut, maju.
maju tuh, baru tuh di situ kebetulan ada yang kena bang. Ada yang kena? Ada yang kena, sama almarhum dipacul tuh lehernya. Iya. Jatuh lah di jembatan tengah tuh bang, letak. Dari situ baru deh mulai dikit-dikit tuh mundur. Tetap kita jabanin terus bang, sampai di Sawalunto akhirnya. Pas mau deket pertigaan yang dagang-dagang kloset tuh, kan ada jalan tuh, gang tuh bang tuh. Nah di situ sempet kita namanya biasa bang, napes ya kan, atur-atur napes ya kan, bukan kita mundur kita kabur bukan gitu. Kita mundur, pelan-pelan itu. Nah itu udah ditutupin tuh bang sama koran, sama tukang ojek. Itu langsung ditutupin? Ditutupin, karena kita kira itu emang bener udah lewat ya bang. Nah ini, itu pun juga nggak itu aja. Ada juga yang kena anak-anak, yang kebacok, yang kena ininya. Pokoknya bertujuh tuh kita ngelawan dia dah satu sekolahan. Itu terus tapi masih ngejabanin terus? Masih ngejabanin terus bang. Duduk bang nggak ada mundur ya, nggak ada takutnya bang. Akhirnya sampai di Sawalunto, ya biasa bang, napes ya kan, ngatur napes. Akhirnya kita mundur lah pelan-pelan. Bukan mundur kita, bukan mundur kita katro, bukan. Mundur lah pelan-pelan. Akhirnya kita kembali lagi ke Pales. Mundur lagi bang. Dari situ tuh bang, kejadian itu kita nggak sekolah. Ya kan? Nggak sekolah, ya akhirnya kita nongkrong di Pales aja tuh akhirnya. Di situ. Di akhirnya sampai, itu nggak maksudnya dari teman-teman yang lain? Nggak ada yang tahu apa? Kalau di Pasar Rumput kejadian itu waktu itu mereka juga belum, kan kalau dulu kan kita jemput-jemputan tuh bang, jemput-jemputan dari Pasar Minggu pokoknya, nungguin Depok, nungguin lah di Pasar Minggu, di Jembatan Merah ya kan, Jembatan Merah terus Pasar Rumput, terus Kali Pasir kita jemput-jemputin kan. Cuman kebetulan pas kejadian itu Pasar Rumput belum tahu, belum tahu nih kalau ada. Itu kita bertujuh itu, kita ribut di situ ngejabanin KG segitu banyak dah. Ya itu sih sebetulnya masalahnya sepele bang. Itu masalah apa sih? Cuman gara-gara batik. Dia kan kalau Jumat pakai Karya Guna tuh pakai batik. Pengen pakai batik. Biasa anak-anak. Comot-comotin, ya kan. Nah di situ kesel kali dia ya. Sampai sempet apa ya? Gua denger tuh ada, kebetulan anak kampung gua tuh ada KG. Ya kan? Kalau misalkan ketemu anak budut, jangan dimatiin di jalanan, bawa ke sekolahan, matiin rame-rame. Itu sebelum kejadian itu tuh? Sebelum gitu, iya gara-gara batik bang, gara-gara batik. Karena dia kalau misalkan nggak ada batik nih, kena beli lagi dia. Iya. Jadi kalau nggak punya batik dia nggak sekolah. Udah akhirnya dari situ, dari yang kejadian itu ya kita tetap nggak ada takutnya. Tetap jalan, ketemu sampai tuh tukang kloset kalau anak-anak ketemu sama Karya Guna tuh di pas terminal tuh mereka keluar tuh ibaratnya. Tuh udah buat tontonan mereka deh tuh. Tontonan hari-hari ya. Tiap hari bang, kalau mau jalan brengsek emang tuh KG tuh. Jadi kalau gua mau jalan gitu sama anak-anak udah pasti ngejabanin. Mending kalau ngejabanin mau ada perlawanan bang. Cuman kita turunin 1, 2, 3 budut. Kabur. Udah kelihatan katronya. Emang dia pingin tenar aja ya. Ibaratnya ribut sama anak budut lah gitu. Kayak gitu bang. Nah terus tadi kan Bang Aray tahu info itu dari teman Bang Aray yang sekolah di KG. Betul. Berarti sebelum kejadian di Minang itu ya, di Minangkabau. Ya, di Minangkabau. Nah, Bang Aray ada ngomong ke teman-teman nih kalau kita nih mau diiniin sama anak KG gitu. Oh, enggak lah. Enggak ya? Iya, kalau gitu gue keep aja. Iya. Ibaratnya gue denger aja. Oh, denger aja gitu ya. Kan? Ibaratnya lu mau nungguin gue di mana kek? Iya. Gak ada ngaruhnya. Gak ada ngaruh. Iya, sama anak 806 gitu, sama anak budut 806 gitu nggak ada ngaruhnya. Berarti dia dari apa namanya dapat inian dari gurunya ya kalau anak budut dari sini. Gitu. Jadi rencana dia tuh udah matang nih. Udah matang, ibaratnya emang kata kepala sekolah itu yang pagi jangan masuk, jangan pulang. Jangan pulang. Iya, yang siang jangan masuk, pokoknya ngumpul dah. Di Terminal Manggarai itu bang, di Terminal Manggarai itu suruh ngumpul. Jadi
pokoknya kalau ketemu anak budut, pokoknya jangan dibagi dah, jangan di inian, di jalanan, bawa ke sekolahan aja. Tangkap bawa ke sekolahan? Iya, matiin di sekolahan aja, sampai segitunya. Iya. Itu guru ya, nyuruh ya? Emang guru tuh, gila emang. Berarti udah kesel banget ya guru. Iya, gitu bang. Ya, itu waktu itu kita emang, ya memang bertujuh-tujuhnya bang. Bertujuh-tujuhnya itu kita, wah udah gimana deh, pokoknya yang penting dia mau banyak se-air kayak bagaimana, pokoknya jabain lah, karena itu kan jalur kita bang, kita mau berangkat sekolah. Gitu. Kalau nggak gitu nggak sekolah dong kita. Iya, tapi akhirnya nggak sekolah juga gue, ya kan nongkrong di Pales, ya kan. Tapi kan setidaknya ngasih perlawanan. Iya, iya kan. Kalau KG mah dari dulu mah banyaknya doang bang. Iya. Berarti nggak terlalu gimana kalau KG mah. Nah itu kan yang tadi lu ngomong bang yang kena sama almarhum tuh pakai pacul ya. Iya kan? Betul. Itu apa namanya? Dia balikin apa enggak tuh? Anak Karyagunanya? Ya ngebalikin cuman begitu doang bang. Tetap kita majuin mah mundur dia. Dia itu kita sampai Sawalunto itu kebetulan kita juga nggak kenal sama almarhum juga. Ada yang kita bacok juga. Itu udah banyak deh tuh. Di jalanan tuh udah banyak yang cuman emang yang saat momennya dia mundur, lihat temennya itu bang, kepacul itu lehernya, gitu. Lalu ngeletak di situ, di jalanan, sampai ditutupin sama tukang ojek tuh, sama koran. Dia mundur. Oh mundur dia? Dianya yang mundur. Oh dia yang mundur. Kalau kita emang bukan mundur bang, maksudnya ya udahlah ibaratnya, karena juga kan ada korban bang gitu. Kita ngejaga itu aja. Jadi kita mundurnya juga mundur bukan balik kanan bang, bukan. Karena kita pertama napas juga. Balik mundur bang gitu, balik mundur. Bukan kita katro, udah sempet kita jabanin dari berarti turun dari bis sampai jembatan tengah tuh kita jabanin bang. Terus itu aja dari kiri juga masih banyak yang ngikutin. Ngaruh. Gitu. Yang pasti mereka ada yang kena dari anak-anak 88 nggak ada? Nggak ada bang. Alhamdulillah nggak ada yang kena. Aman, selamat, kita bertujuh lawan satu sekolahan itu bang. Itu tuh kelas 2 semua apa? Kelas 2 sama ada anak Pasar Minggu itu sama Depok yang malu kelas 1. Kelas 1? Iya, ada gitu. Pokoknya bertujuh-tujuhnya tuh bang. Pokoknya. Siapa aja tuh orang itu? Bantai terus. Masih inget gak orangnya siapa aja? Di situ ada Almarhum, Tedong, Kite, terus ada Edoy, Edoy, ada anak Mampang Batak, ada anak Pasar Minggunya, gue lupa tuh namanya tuh, ada kelas 1, Arab, juga. Oki, oh bukan, gue lupa bang tuh, lupa itu, ya. Pokoknya bertujuh-tujuhnya udah dah tuh, pokoknya. Itu ingat gak kira-kira berapa jam itu? Sempet itu tawuran itu kita maju mundur nih bang ya. Iya. Itu ada sejam bang di Jalan Minangkabau. Sejam itu? Sejam. Pokoknya nemu apa aja pokoknya bantai. Itu nggak ada aparat, nggak ada tuh? Kebetulan nggak ada bang. Nggak ada ya? Pokoknya jadi tontonan tukang ojek malah. Woi budut, maju lagi. Gitu. Udah gitu aja. Tambah semangat dong. Gitu. Oh benar, ya kan nggak ngaruh gitu. Mau banyak gimana bang ngaruh. Iya udah. Gue pokoknya bertujuh. Gimana caranya gue jebolin tuh. Gitu. Bertujuh doang gue waktu itu. Nah, sampai akhirnya nggak jadi sekolah, nongkrong di Pales. Iya, nongkrong di Pales ya bang. Balik lagi ke laptop. Balik di Pales. Nggak nyampe sekolahan. Nunggu anak-anak yang pada sekolah pulang apa akhirnya bubar masing-masing? Wah, habis itu kita naik karena baju juga udah banyak darah bang. Ya kan? Kita ganti baju dulu. Habis itu kita ke sekolahan. Tapi kita nggak masuk, kita nongkrong di Istiqlal aja. Oh, berarti tetap akhirnya ke sekolah juga tuh? Ke sekolahan. Karena mau ada momen pasti malam minggu nih bedeng rame. Iya. Pokoknya dulu jalur kita kalau siang tuh bedeng mulu dah bang. Siap malam tuh pasti bedeng mulu. Itu berarti lewat mana? Dari pas di Pales itu mau ke sekolahan? Naik apa namanya 66 lewat Kuningan bang. Oh lewat Kuningan, iya Kopaja. Iya. Nanti turun di Pasar Rumput. Nah, kita naik pas 1 baru ke sekolahan. Nah di zaman Bang Arai
yang paling bisa dibilang selon lah ya. Pasti kan Bang Arai ada kelas 3, ya kan? Ada kelas 3 Bang Arai ini, atau di seangkatan Bang Arai itu kira-kira siapa Bang Arai? Kalau buat selon bukan kita gimana Bang. Jatuhnya kita udah sekolah guru tuh selon semua. Iya. Enggak, maksudnya yang dominan banget nih gitu. Yang Bang Arai, menurut Bang Arai nih. Iya, kalau untuk kayak gitu sih semuanya Bang rata. Rata ya? Rata. Cuman emang ya tataran kita emang dulu emang begitu. Di kelas-kelas 3-nya lumayan Bang gitu. Orang mundur selangkah digamparin. Iya. Jangan kata mundur dah gitu. Maju terus gitu. Itu di kelas 3-nya Bang Arai berarti siapa aja sih? Saya kelas 3 itu ada Denny Pasar Rumput. Denny Pasar Rumput. Denny kan berarti Bang Arai kelas 1 dong. Dia 95 kan? Denny Pasar Rumput itu kelas 3 Bang. Iya, dia kelas 3. Bang Arai kelas 1 berarti dong. Iya, waktu itu. Dia kan 95 kan? Iya, kelas 1. Terus Anto Mom. Anto. Terus ada Haji Aan. Iya, 96-nya dia. Terus Haji Asi. Itu atas-atasan gue deh tuh Bang. Oh iya. Terus anak pasar minggunya ada Ciganjur Opik Babe. Opik Babe. Terus di Lebak juga ada almarhum Opik juga waktu itu namanya. Ya lumayan dah. Terus Bang Weski. Oh Weski ya. Itu kakak kelas kita juga. Ya tatarannya kacau semua dah Bang. Iya. Orang-orang punya nama semua berarti dia di abang-abang kelas Bang Arai. Alhamdulillah. Kebetulan juga saat itu Pak Erik sama almarhum Roges masih aktif Bang. Masih juga sekolah. Masih aktif, masih sering ke sekolahan dia. Nemenin adik-adiknya deh. Berarti alumni yang suka datang itu yang paling aktif Pak Erik. Iya, Pak Erik deh. Kalau Roges biasa dah kalau dia. Iya, kan, begitu dah. Ya kan abang tahu dah kalau udah mau nokip baru dah di Kistikal gitu. Kalau Pak Erik lumayan hampir dia datang rutin. Setelah Bang Arai akhirnya ke sekolahan juga nih, ke Istiqlal, ya kan? Itu teman-teman nggak ada yang tahu nih, yang lainnya. Habis itu baru kita cerita. Kalau tai lu gitu tadi gua kejadian begini, ya gua nggak tahu gimana kejadian. Ya emang. Jadi kan belum ada handphone, belum ada. Gitu. Kejadian di situ ya kita yang ngesein di situ. Iya. Emang Pasar Rumput emang begitu. Kejadian itu dia nggak. Jadi pinter anak kaginya itu. Jadi dia jalannya dari Manggarai itu ngindik-ngindik Bang. Ngindik. Jadi anak Pasrum juga nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Ya emang tinggal yang seadanya aja nih. Anak Depok, Pasar Minggu, JM, Gang Sawo sama Subur. Udah bertujuh doang Bang. Iya. Satu sekolahan itu Bang. Berarti mereka tuh teman-teman yang lainnya yang nggak ada di kejadian baru taunya pas kita sampai di Istiqlal baru kita cerita. Ya udah akhirnya ya udah deh mau gimana lagi. Tapi alhamdulillah pas kejadian itu anak-anak juga nggak ada yang kena. Nah di apa namanya kita nih kalau berbicara Manggarai ya, itu Manggarai itu terkenal dengan dorlopnya. Itu udah ada belum di zaman Bang Arai dorlop? Kalau untuk dorlop, mimis, panahan itu biasa Bang. Kayak biasa kan di situ tuh Manggarai itu kan musuh kita semua Bang. Entah Kampung Gali, Bedeng gitu, sama Asrama 7. Nah tuh biasanya dia ya gitu dah. Pakai dorlop, mimis, sampai panahan. Itu berarti udah ada ya? Udah ada, ributnya kayak koboi Bang. Gitu. Namanya celurit tuh anak Bedeng punya tuh bisa masuk 3 orang Bang. Itu bikinan dia. Iya. Wah pokoknya kalau udah terakhir di Bedeng bisa lewat, kita udah agak napas lega. Karena gitu. Ya emang apa? Kalau ini finalnya nih di Bedeng nih ya. Iya. Kalau kita kalau bicara 806 nih dengan ribut-ribut yang lainnya nggak terlalu berpengaruh ya. Iya. Kita dapat warisan, bukannya warisan kasarnya duit apa-apaan tanah. Iya, enggak. Ibaratnya warisan dari kakak kelas. Ya gitu. Tawuran terus dah pokoknya. Dan banyak anak budut memang dari orang-orang nih yang dari SMP pengen masuk budut karena pengen tawurannya kayak gitu Bang. Iya kan? Benar. Jadinya itulah kita akhirnya ribut
karena warisan dari abang-abang kelas. Ya, turun-temurun, Bang. Yang kita tidak tahu. Ya. Ributnya karena apa gitu. Ya kan? Ya udah gitu aja Bang Arai. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya. Kayaknya Bang Arai ini banyak cerita nih. Ya kan? Itulah obrolan gua dengan Bang Arai tentang ceritanya dulu di zaman putih abu-abu bersama Budut 806. Buat sobat BOC, tonton terus channel BOC, saksikan terus video-video berikutnya dengan narasumber yang mempunyai kisah menarik di era 90-an bersama Budi Utomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arai. Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Yosep.